Mereka yang mengatakan bahwa alkohol itu najis karena mengaitkan dengan khomer. Padahal khomer itu tidak mesti mengandung alkohol dan alkohol itu tidak selalu berhubungan dengan khomer. Nah, ini perlu kita perjelas dulu. Haramnya khomer tidak ditentukan oleh adanya alkohol atau tidak adanya alkohol. Sekali lagi, ini penting agar jangan sampai terjadi muslimin itu menganggap halal satu produk khomer itu disebabkan tidak adanya alkohol di dalamnya. Dan sebaliknya dengan gegabah, wah ini minyak wanginya ini parfumnya. Biasanya pada parfum ya. Parfum, ya. Karena sempat kalau minyak wangi yang alami itu tidak ada. Ini kan ada alkoholnya, nggak boleh. Loh, kalau alami itu nggak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa menjelang Ramadan ini untuk berbincang tentang Ustaz, kandungan alkohol dalam minyak wangi. Kok masih ada ya teman-teman kita ini yang memakai minyak wangi beralkohol? Iya. Padahal beralkohol ini ya berbahaya. Kemudian bahkan ada yang mengatakan ini najis. Lah kok dipakai untuk parfum, kan dipakai di badan. Sebentar. Kalau mengenai bahaya itu nanti kita bisa bicarakan. Tapi kalau mengatakan najis itu perlu dalil. Nah, karena kita itu perlu bedakan antara alkohol dan khomer. Ini yang banyak orang rancu. Mereka yang mengatakan bahwa alkohol itu najis karena mengaitkan dengan khomer. Padahal khomer itu tidak mesti mengandung alkohol dan alkohol itu tidak selalu berhubungan dengan khomer. Nah, ini perlu kita perjelas dulu. Haramnya khomer tidak ditentukan oleh adanya alkohol atau tidak adanya alkohol. Sekali lagi, ini penting agar jangan sampai terjadi muslimin itu menganggap halal satu produk khomer itu disebabkan tidak adanya alkohol di dalamnya. Dan sebaliknya dengan gegabah, wah ini minyak wanginya ini parfumnya. Biasanya pada parfum ya. Parfum, ya. Karena sempat kalau minyak wangi yang alami itu tidak ada. Ini kan ada alkoholnya, nggak boleh. Loh, kalau alami itu nggak najis. Jadi karena itu kita nggak bisa dengan gegabah mengatakan nggak boleh dipakai. Itu nggak bisa. Gitu. Jadi memang alkohol ini beda dengan khomer tadi. Oh, beda sekali. Ya. Ada khomer yang mengandung alkohol, tapi ada juga makanan maupun minuman yang secara alami mengandung alkohol dan itu bukan termasuk khomer. Berarti alkohol itu ada yang alami, ada yang sintetis artifisial. Nah, ini bisa dinikmati dulu ini. Ini singkong mengandung alkohol juga ini ya? Kalau kita misalnya ada keperluan halal, nangka, durian, wah ini kesukaan ini, dan beberapa lagi lainnya. Jadi kalau kita misalnya tempo hari pas ada COVID gitu ya, kalau kita mau bikin untuk hand sanitizer, kan itu perlu alkohol. Nah, banyak yang khawatir itu bisa diperoleh dari singkong. Kita beli singkong yang mentah itu dikupas, itu diproses, itu menghasilkan alkohol alami. Dan ada lagi beberapa lagi lainnya yang bisa diambil alkohol alaminya. Jadi dengan demikian kita perlu memilah dulu kandungan alkohol yang ada pada minyak wangi itu alami atau tidak. Bukan berarti kalau misalnya ada makanan kita tambahkan di situ, nah nanti sudah diekstrak, misalnya di cempedak, tapi saya nggak tahu ada nggak orang mengekstrak khusus ya. Biasanya singkong itu kan karena murah ya, dan juga bahan-bahan lainnya, nangka, anggur,
serta yang lain-lain itu ini secara alami mengandung alkohol. Dan sekali lagi itu nggak najis, dan nggak masalah dicampurkan ke dalam minyak wangi yang disemprot itu. Tapi kalau campurkan ke dalam makanan atau ke dalam minuman, ini kan sudah menjadi zat yang terpisah. Ini baru nggak boleh. Dalam kedudukannya dicampurkan ke dalam makan maupun minuman. Itu zatnya tidak najis, tetapi tidak boleh dicampurkan ke dalam makanan minuman karena kedudukannya sudah berubah, sifatnya sudah berubah gitu. Nah, selain itu, tadi saya sebutkan ada alkohol yang alami, ada pula yang tadi jenengan sudah menanyakan sintetis artifisial. Nah, jenis kedua ini dapat membahayakan kesehatan. Dan karena itu semua jenis minyak wangi yang menggunakan campuran sintetis artifisial, meskipun bukan alkohol, otomatis tidak termasuk tip. Kalau Ustaz sendiri pakai enggak, Ustaz? Kan nggak apa-apa katanya jadi beralkohol. Pakai minyak wangi atau parfum beralkohol mboten ini. Nah, ini yang perlu dibedakan juga. Kepentingan saya itu menjelaskan kedudukannya. Gitu ya. Dan saya menyampaikan tadi bahwa kalau itu mengandung alkohol, otomatis bukan termasuk tip. Tip itu adalah minyak wangi yang tabii, alami, asli dan thayyib. Nah, kalau bukan tip, ya, tadi kan tip itu thayyib. Yang hifdz shihah, menjaga kesehatan dan bisa menjauhkan, bisa mengobati penyakit, itu adalah tip, bukan itter atau wangian secara umum. Jadi walaupun tadi saya nyampaikan itu, kayaknya membela gitu ya. Kepentingan saya adalah mendudukkan masalahnya, bukan saya menyukai. Alhamdulillah. Kemudian yang lebih penting lagi adalah yang dalam hal minyak wangi yang menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial, yang paling perlu dikhawatirkan itu bukan alkoholnya. Oh, jadi ada bahan-bahan artifisial yang banyak. Sangat banyak. Ada 4.000 lebih. Allah. 4.000 lebih senyawa chemical constituents ya, yang kandungan kimiawi yang sintetis artifisial, dan ini memiliki banyak bahaya. Ada 4.000, tetapi umumnya dari beberapa data yang saya baca itu, umumnya di berbagai minyak wangi itu ada, bisa parfum itu bisa bahkan sampai 17 chemical constituent sintetis artifisial yang membahayakan kesehatan. Bahayanya itu apa? Macam-macam. Tapi sebelum itu nanti insya Allah kita bahas lain waktu ya, secara khusus. Tapi sebelum itu saya ingin menggarisbawahi, karena itulah justru kepentingan saya, kenapa saya perlu mendudukkan masalah alkohol ini dengan gamblang, karena yang jauh lebih berbahaya itu bukan alkohol. Baik itu baik itu yang alami maupun apalagi sintetis artifisial. Meskipun ini sintetis artifisial, alkohol itu lebih aman dibanding beberapa lagi lainnya. Tempo hari sempat saya sampaikan ada petalat, dietil petalat, dan beberapa lagi lainnya itu mengandung risiko-risiko. Ada berbagai macam bahaya yang dapat ditimbulkan. Kalau kita ingat mengenai misik, mengenai misik dalam petik ya, kasturi yang sintetis artifisial pertama, yang betul-betul murni chemical, kimia artifisial, ditemukan tahun 1888 oleh Brouwer ya. Ini kan dia ini sedang melakukan riset untuk menemukan TNT dengan daya ledak yang besar, bom. Tapi ternyata dalam proses eksperimen di laboratorium itu ternyata menimbulkan bau, dan ini akhirnya menjadi minyak wangi sintetis artifisial pertama, pengganti
pengganti kasturi. Baunya, padahal misik. kan dan itu cuma Padahal baunya, sangat jauh sangat kalau kita jauh. mengenal. Ya. Dan ternyata ini akhirnya tahun 80-an sebagian besar perusahaan-perusahaan parfum itu menghentikan disebabkan karena ternyata ini bersifat karsinogen yang sangat serius, menjadi pemicu kanker. Dan kanker itu adalah salah satu akibat memang menduduki peringkat pertama dalam hal risiko atau bahaya dari minyak wangi sintetis artifisial atau yang mengandung sintetis artifisial dan jumlah yang signifikan. Tapi perkataan jumlah yang signifikan itu kita perlu garis bawahi karena di lingkungan kita ini banyak yang rancu antara asli Arab dengan asli. Misalnya minyak wangi misik yang asli itu dari UAE. Enggak. Wah, ini berarti kamu perlu kita bahas khusus nih, Ustaz. Yang tentang apakah misik yang asli atau misik Arab itu asli apa tidak. Iya, baik misik, za'faron, ambar, dan lain-lain. Mari kita ingat bahwa penemuan ambar dalam ukuran satu utuh terbesar sepanjang sejarah itu adanya di Indonesia ketika masih belum bernama Indonesia, yang ketika itu bobotnya 1.600 kilo. Iya, 1.600 kilo ya, Masya ini Allah. terbesar sepanjang sejarah. Allah. Nah, lain waktu kita bisa bahas ini. Menarik. Insya Allah. Tapi sekali lagi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa adanya alkohol itu bukan menandakan, atau tepatnya yang paling perlu kita perhatikan kalau kita membeli minyak wangi itu bukan ada alkoholnya atau tidak. Karena kalau alkoholnya itu bahannya dari singkong atau misalnya dari anggur atau dari bahan-bahan lain yang sifatnya alami, najis enggak, justru dari satu sisi lebih aman, meskipun itu menjadikan minyak wangi tersebut tidak tergolong tip. Tapi ini masih jauh lebih aman, jauh lebih sehat dibandingkan bahan-bahan sintetis artifisial yang kita tidak mewaspadai. Jangan sampai karena kita ini sensitif sekali, peka sekali dengan alkohol, ibaratnya berkenaan dengan hukum agama, kita menghindari yang makruh, tapi justru terjatuh kepada yang haram. Ini kias ya, ini kias. Menghindari yang sekali lagi bukan mengatakan bahwa saya suka, menghindari yang nggak najis, wong itu alami, dan bukan yang paling berbahaya, tapi justru mengabaikan chemical constituent yang jauh lebih berbahaya. Yang insya Allah lain waktu dapat kita bahas secara lebih khusus. Apalagi kalau orang punya asma, hati-hati. Ya. Masya Allah. Maka ini para sahabat wewangi Nabi sekalian, memang ikut Nabi itu insya Allah yang paling baik. Karena beliau sudah Allah tegaskan sebagai paling baik. Pasti paling baik. Karena sudah Allah tegaskan sebagai uswah hasanah. Termasuk dalam urusan memakai wewangi yang alami, yang sesuai tuntunan Nabi. Berarti tadi Ustaz tabi'i, asli thayyib. Alami thayyib tadi ya. Tabi itu alami ya, alami asli thayyib. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara kecuali dengan bimbingan wahyu. Masya Allah. Illa wahyu yuha. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.